أهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام ربي خير الأنام ربي. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah sama-sama membaca sholawat Maryah, dan selanjutnya akan ditutup, kita didoakan oleh beliau Habibana Al-Habib Ahmad Idrus Assegaf dari Tanjung Priok. Ini Habib yang hadir pada malam hari, termasuk kawan-kawan yang di luar itu adalah pengajian jamaah, pengajian rutin. Mohon doanya dari Habib, semoga bisa selalu istiqomah, mendapat ilmu yang manfaat, dan semoga kehidupan kawan-kawan oleh Allah semakin dipermudah dan semakin dekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam buah kecapi, salam jawab salamnya sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam buat cermek, jawab salamnya mulai rame. Makin banyak salam diucapkan, makin banyak turun rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam tukang bubur yang ikhlas jawab salam, saya doakan hidupnya makmur. Amin. Dan makmur akhir. Alhamdulillah bidzikrihi tatmainul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi wa tawfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul mau'ud wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli taqwa wal ma'rifati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Huma aidan qala Allah ta'ala minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusolli 'alaikum wal malaikatuhu yukhrijukum minadh dhulumati minan nur wa kana bil mu'minina rahima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana ma'abdi ma dzakarani bina dzakar fatafakat fi syafata sadaqallahu azim wa sadaqa rasul nabiyul wal habibul karim wa nahnu ala dzikri syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kiai Imam Hanafi bin Sobari dengan keluarga bersama dan wabil khusus Akhirul Kiram Al-Ustadz Ismail Hasan, Al-Ustadz Ismail Hasan ya, Ustadz Yudi dan para asatidz yang lainnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, tiada kata yang indah yang pantas kita ucapkan saat ini kecuali puja dan puji bagi Allah Tuhan Kuasa Alam Semesta yang Maha Perkasa dan Bijaksana. Kekuasaannya tidak terbatas, ilmunya maha luas,
yang mempunyai kekuatan yang maha dahsyat, kehendaknya tidak dapat dicegah, yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang kasih sayang yang tiada terbilang, yang telah menganugerahkan beraneka ragam nikmat yang melimpah ruah tak mungkin kita mampu membilang atau menjumlahnya, baik nikmat dohir maupun nikmat batin, nikmat yang nampak maupun tak nampak. Salam dan salawat semoga tetap tercurah pada Nabi akhir zaman, Nabi pilihan yang telah merubah keadaan dari alam biadab menuju alam beradab, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari alam jahiliyah menuju era alam iman dan Islam, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk pengikut Rasulullah yang setia istiqomah mengikuti acaranya serta menghidupkan sunnahnya, fansoklah di hari kiamat kita masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, bahwa saya dengar di sini sering diajarkan pembacaan selawat nariyah maupun rotebul itu adalah merupakan zikir. Zikir bilisan, ada 3 macam zikir. Pertama zikir bilisan, termasuk membaca Al-Quran, termasuk baca selawat nariyah, laparat belhajat itu dan lainnya, tumpuannya itu permintaan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut zikir bilisan. Zikir ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wal malaikatu yukhrijukum minadh-dhulumati wan nur wa kana bil mu'minina rahim." Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, Uzkurullah dzikran katsira, zikir yang banyak, zikirlah sebanyak-banyaknya, wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kalian sepanjang pagi dan petang. Zikir tidak boleh ditinggalkan. Zikir harus terus menerus. Dalam surat Al-Imran, tadi surat Al-Ahzab, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Sungguhnya dengan ciptakan langit dan bumi bergantian siang malam merupakan ciri-ciri kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Siapa yang berakal? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang ingat Allah dikala berdiri, duduk maupun berbaring. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu sholat. Sholat itu termasuk zikir. Jadi kalau kuat, sehat, sholat berdiri, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa apa-apa di sholat, ya mati sholat. Jadi orang yang akalnya sehat selalu dia berzikir, ingat kepada Allah. Jadi sholat ini termasuk zikir fi'liyah. Di dalam surat Toha Allah berfirman, la ilaha illa anna fa'budni wa aqimi sholah li dzikri. La ilaha illa anna fa'budni, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ini di sini Allah memuji dirinya sendiri. Kalau nggak salah namanya apa itu? Putus, kalau putus apa itu? Allah memuji dirinya sendiri. Ya. Kalau kita nggak boleh memuji dirinya sendiri, namanya sombong. Ya. Kalau Allah boleh memuji dirinya sendiri. Nah, jadi karena ada tamamul hamdu, ya, macam-macam pujian, ada hudus, Allah memuji dirinya sendiri, la ilaha illallah
Wa'budni, tidak ada Tuhan kecuali aku, sembahlah aku. Wa'aqimi sholat lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Tapi ternyata susah. Ya, Pak Kiai, susah. Waktu iqamah kita tenang, kita Allahu Akbar, ingat macam-macam. Yang punya PR belum dikerjakan. Yang mau ulangan besok kuliah. Yang yang kerja, ya, mikirin kapan gajian. Ya, itu memang setan ganggu ya. Jadi ada namanya khutus alal khotim, ya. Al-Kholik memuji kepada makhluknya. Ini mal'abdu wa, sebaik-baik hambaku yaitu orang yang suka tobat. Orang tobat itu orang yang menyesal apabila salah. Di surat Al-Baqarah 22 Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai kepada orang yang selalu tobat, yaitu merubah sikap dari meninggalkan perbuatan buruk dengan melakukan perbuatan yang baik, dengan beristighfar, mohon kepada Allah, yaitu dengan taubatan nasuha, ya, taubatan yang sungguhnya dan orang yang bersih. Ya. Umat Islam ini selalu bersih. Maka di dalam kalau pratama belajar itu pasti bab toharoh yang dibahas masalah air. Ada Tuhan tohirun mutatohirun, kan ya, air suci mensucikan, tohirun atau tohirun suci tidak, air sucikan, air sumur, air hujan, air laut, ya, gitu ya. Tohirun yaitu air suci tidak mensucikan, termasuk apa, air kelapa, teh, kopi itu diminum, bukan untuk wudhu. Ada air makruh. Ada air makruh itu air yang jemur di matahari sengaja. Kenapa nggak boleh? Bisa terkena penyakit lepra. Jadi setiap Allah melarang, memakruhkan itu ada ekses, ada akibat. Ada air namanya muntah najis. Air muntah najis apa? Air bekas wudhu. Nah, kita wudhu pada jatuh, ditempatin boleh untuk cuci piring awal pertama. Lalu dibasuh air yang bersih. Ya, tuh jadi pakaian yang pertama itu kan masih kotor, dibuangin najisnya, boleh. Ada air mustakmal. Apa mustakmal? Air mustakmal, air bekas ya. Nah, ada air muntah najis, ada air mustakmal. Mustakmal itu ya apa ya, muntah najis ya, percampuran najis ya. Ya, air muntah najis, air yang air, ada air najis, ada muntah najis ya. Kalau najis itu air yang kurang dari 2 kolah kejatuhan, najis, nggak boleh dipakai bersuci, pakai gitu ya. Ada air mustakmal itu air bekas wudhu ya. Sekarang banyak ya cewek-cewek mustakmal, dipegang-pegang sana sini. Mustakmal. Jadi mustakmal ya. Yang enak yang megang duluan, yang belakang sisanya. Sekarang kan orang pacaran ke persis, orang beli sepatu dicoba-coba dulu ya, milih, ada beli durian enggak? Kalau beli durian cium dulu aja. Hanya banyak air ya. Minum es serut Bandung, gelasnya pecah, perut melendung, baru nikah gitu. Atau minum es cendol, nggak ada santan kelapanya, perut kecendol, nggak ada bapaknya. Nah, itu bilang mindah. Ya. Jadi yang sekalian, jadi ada khotim alal khutus. Jadi hamba memuji sang kholik, baca tasbih, baca tahmid, baca ratib ya, tasbih, tahmid, tahlil, termasuk ya, ratib ini termasuk muji kepada Allah Ta'ala, di samping juga permohonan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadikan wasilah diterimanya, sepatnya apa, terkabulnya permohonan kita. Dalam hadis kan Abu Hurairah qala Rasulullah SAW, inna lillahi malaikatu
yatufu wa turukil malaikatu wa turukil ahla dzikri wa turukil ahla dzikri fa idza wajatu ya fa idza jatu yadhkuruna allaha tanatau halumini ila hajatikum dari Bukhari. Jadi Rasul bersabda bahwa Allah punya malaikat yang tugasnya patroli cari tukang zikir. Ini di Rumbia Pesantren Al-Mulkiyah ada zikir sahabat Maria, ada ratib. Terus sudah yakin malaikat tadi sambil memanggil ini ya, terimalah hajat-hajat kebutuhan kamu. Jadi dengan zikir Allah akan mengabulkan permohonan kita. Mudah-mudahan jadi permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu ya, cara tepat diterimanya daripada permohonan Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan tadi teruskan orang yang berakal ya, terusannya ayat tadi wa yattafaquna fi khalqis samawati wal ardi. Dia selalu memikirkan tentang ciptaan Allah di langit dan di bumi. Rabbana ma khalaqna hadza batila. Sungguhnya Allah yang kau ciptakan tidak sia-sia. Saya tanya kepada adik-adik pada hari ini sekalian, tahu semut nggak? Tahu semut nggak? Semut kecil apa besar? Tapi semut itu binatang yang rukun. Kalau ketemu salaman tempelan pipi, rukun. Maka karena rukun bersatu tulang. Tahu tulang? Balung. Tulang yang besar bisa digotong rame-rame dibawa ke sana. Nah, kalau kita umat Islam mau kompak, mau rukun, bersatu kayak semut, apa yang menjadi cita-citanya akan cepat selesai. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, di semut. Tahu tawon? Tahu tawon? Ada surat kalau tadi An-Naml pakainya. Kalau tawon An-Nahl bedanya ya. An-Nahl. Tawon itu binatang kesatria, pemberani. Kalau nggak diganggu, tawon diem. Yang ganggu mau kiai, mau ustadz, mau presiden, raja, dia akan kejar. Pemberani, dia kejar dia. Dan tawon tadi kalau hinggap di mana saja memberikan manfaat. Ya, anak sekolah tahu kan, kalau tawon hinggap di bunga, menghisap madu, bunganya nggak rusak. Terjadi perkawinan silang ya antara putik dan Mesari, terjadi adalah menghasilkan buah kan gitu ya, dengan buah. Nah, yang dikeluarkan oleh tawon apa? Madu. Madu manfaat nggak? Manfaat. Bisa untuk obat, misalnya ya, dicampur telur jadi obat kuat pakai ya, tak kuat makan, tak kuat tahu, yang penting kuat. Ya. Nah, kalau kita yang keluarin dari pantat enak nggak? Ada binatang ilernya harganya mahal, burung walet. Kalau iler anak-anak laku nggak? Wow, nempel di pantal nggak enak. Jadi sih tahun ini kita dari mana saja harus bisa seperti tahun khairun nas alfahun nas. Sebaik-baiknya manusia dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wa ahsin kama zalik. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik ya kepada kita manusia. Allah banyak berikan kenikmatan enggak terhitung, begitu banyaknya suruh hitung sendiri. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsa. Jika kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu hitung. Begitu banyak nikmat Allah. Coba anak-anak kalau bernapas ngisap apa namanya? Udara. Oksigen O2 20% dari udara. Kalau mengeluarkan gas apa? CO2. Ini kan lucu, orang suruh pakai masker, CO2 mau keluar ditahan sama masker, akhirnya nafasnya sesak ya. O2 nggak bisa masuk, dihalangi masker.
Jadi kan nggak sehat. Tadi saya ngobrol sama Kiai Serojan, sebenarnya itu lambang. Ya, masker itu lambang. Kita suruh pakai masker supaya nggak banyak ngomong, membatasi apa itu omong inamal mu'minuna amanah billahi wal yaumil akhir ya wal yaqul khairan al yasmut ya. Sebenarnya tanda orang beriman itu jadinya adalah dia itu orang beriman pada hari akhir bicara yang manfaat yang baik. Kalau enggak bisa lebih baik tapi asom tuh hikmatun wa qalilun. Sedikit sekali orang mau diam. Kalau udah kumpul pasti ngobrol. Awalnya obrolannya baik, lama-lama ngomongin kayak gitu ya. Nah, jadi suruh membatasi pembicaraan mungkin gitu ya. Itu berkira-kira gitu sampai kalau membatasi pembicaraan. Jadi tawon itu binatang mau, jadi kita beri hidup manfaat ya. Paling enggak manfaat untuk diri kita maupun orang lain. Nah ini Bapak Ismail, Bapak Kiai Hanafi memberikan manfaat di sini. Nampung anak, pesantren, belajar ngaji, ajar zikir, termasuk Ustaz Wahyudi dan yang lain dan guru-guru yang di sini. Jadi kita hidup itu bisa harus memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, subhanaka faqina adzabannar. Ya, maha suci Allah hindarkan dari neraka. Ada lagi binatang nyamuk, tahu nyamuk? Nyamuk kecil apa besar? Kecil. Manfaat apa enggak? Manfaat enggak? Allah ciptakan manfaat. Dengan ada nyamuk berdiri pabrik opak nyamuk. Kalau berdiri pabrik butuh tenaga kerja enggak? Betul. Nyamuk bisa buka lapangan kerja Pak Kiai. Luar biasa. Ya kan? Jadi ya Allah ciptakan semua itu enggak sia-sia. Ada manfaatnya. Ya kalau kita kaji benar-benar. Jadi tadi ada khotimah, kita muji sesama ya. Tadi masya Allah muji sama innaka la'ala khuluqin adzim. Surat apa itu? Surat Al-Qalam ya. Innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad orang yang berakhlak mulia. Allah memuji Nabi Muhammad. Lah enggak boleh muji-muji Nah, Allah sendiri muji Nabi, masa kita nggak boleh sih, kan lucu gitu Pak. Ya, Allah sendiri muji Nabi, ya pantaslah orang pemimpin kita kalau kita puji, karena Nabi yang bawa risalah Islam, ya, yang disampaikan kepada umat manusia, agar apa? Ya hidup bahagia, kan? As-Islamu wa din alladzi fasalu fi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lihatin wa sa'atin kan ya. Jadi Islam yang dibawa utusan Allah masalah ya, untuk agar manusia bahagia dunia dan akhirat. Yang bawa siapa? Nabi Muhammad. Ya. Nah, teladanan yang kita contoh ya Nabi Muhammad berakhlak mulia, ya, paling sabar, nggak pernah doakan jelek pada umatnya, dilemparin batu, yang lemparin batu malah doakan Allah mati konfa'inahum lah, ya Allah berikan petunjuk. Ada datang malaikat membantu, hei kasih Allah, jika kamu naikkan tangan akan kuangkat nih, ya bukit biar mati semua orang Taif. Malah jangan, kalau mati nanti saya dakwah sama siapa? Kalau ini adik-adik pas mau berantem datang polisi nolongin, kan seneng ya. Tapi umat begitu sabarnya, luar biasa, akhlaknya mulia, murah senyum, nggak pernah marah, dihina, dicaci maki, luar biasa ya. Kalau pantaslah Allah. Nah, kita muji sesama. Bapak Kiai ya Ismail, Bapak Kiai Imam Hanafi bin Sobar, orangnya alim, rajin ibadah, boleh nggak? Kalau adik-adik, santri Al-Hasan itu orangnya disiplin, rajin belajar, rajin zikir, seneng nggak? Kalau dipuji kita ucap apa? Alhamdulillah.
Jangan siapa dulu, nggak boleh itu namanya sombong ya. Jadi kita kembalikan kepada Allah, segala puji bagi Allah ya. Nah, dan fadilah fikir yang lain di Al-Quran tadi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah. Orang beriman hatinya tenang, sejuk karena selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah. Dan ayat tadi yang surat Al-Ahzab ya, walladzi yusolli alaikum, dia Allah memberikan selawat, Allah memberikan selawat, memberikan rahmat ya. Jadi orang yang banyak zikir, segala kebutuhannya dikasih oleh Allah, dilindungi keselamatannya ya, dimudahkan ya rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Wal malaikatu liyuhzikum, dan malaikat memohonkan orang yang banyak zikir akan diampuni, dibebaskan dari jalan yang gelap ya, dari kegelapan menuju jalan yang terang. Yang pikiran resah, gelisah jadi tenang, pikiran yang kacau balau jadi tenang. Wa kana bil mu'minin rahima, dan Allah sangat sayang kepada orang beriman yang banyak zikir. Mudah-mudahan kita disayangi oleh Allah SWT. Kalau disayang oleh Allah pasti akan diberi. Kita disayang orang tua, minta apa juga dikasih. Maka sangat bagus kalau di sini selalu ada bacaan ratib ya, ratib, selawat, Maria dan lainnya. Ada zikir qalbiyah, zikir dengan hati. Ini tingkatan yang sudah tinggi, lebih tinggi daripada zikir qauliyah. Qauliyah termasuk ya tadi ngucapin salam lah, istighfar dan lain-lain. Zikir tingkatan tinggi, di mana hatinya kemana-mana selalu ingat kepada Allah. Mau makan, mau minum mikir, ini minuman ini haram apa halal ya? Halal. Baru baca doa, minimal baca bismillah, minum. Kalau makanan minuman itu haram, jangan kita makan, jangan kita minum. Maka di dalam surat Jum'ah, ya, wa idza quliyatis sholatu fantasiru fil wabtahu min wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sekalian selesai sholat, yang mau sholat Jumat kan sholat Zuhur, tebaran di muka bumi, wabtahum, cari karunia Allah ya, cari rezeki ya, pokoknya cari karunia Allah. Kalau yang murid kembali ke sekolahan, yang pesantren belajar cari ilmu ya, yang guru ngajar, yang petani ke sawah, yang nelayan ke laut, yang pegawai ke kantor masing-masing. Tapi jangan wadhkurullah, dalam mencari karunia Allah itu jangan lupa banyak-banyak ingat kepada Allah. Ya tadi kayak mau makan minum ingat, mau kerja kerjaan ini halal apa haram. Kalau halal dikerjakan, kalau haram ditinggalkan. Kan begitu harusnya ya. Jadi suruh banyak-banyak ingat kepada Allah. Ya kalau orang di pasar dagang ingat kepada Allah, nggak akan nipu pembeli ya. Yang wakil rakyat DPR kalau ingat kepada Allah, nggak ngapusin rakyat ya, malah membela rakyat, mikirkan kemakmuran rakyat. Yang pemimpin ingat pada Allah, nggak korupsi ya, kerjanya jujur, amanah, tanggung jawab. Murid ya ingat kepada Allah, ulangan nggak akan suka nyontek nggak kalau ulangan nggak nyontek nggak kan gitu ya, tapi lupa sama Allah ya, udah baca doa mau belajar ulangan nyontek gitu. Udah doa ya harus jujur, biasa anak sekolah kan gitu ya. Nah ini jadi hatinya selalu ingat. Yang ketiga bikin saja saya bahas, yaitu contoh sholat haji ya. Haji dikir dengan gerakan orang haji itu kan semua buah fisik ya, fisik kan, lempar jumroh, tawaf, sa'i itu. Nah itu dikir fi'liyah.
Udah apa? Udah jam berapa? Nah, saya tambah dikit. Semua ingin hidup berkah enggak? Ingin hidup berkah enggak? Ingin hidup berkah? Badan berkah, kesehatan berkah, umur berkah, rizki, ya, berkah usaha, berkah rumah tangga, berkah ilmunya, ya kita belajar berkah dan manfaat. Untuk hidup berkah ada 3 syarat. Pertama, bitakdimil ilm, harus memuliakan ilmu, harus mau belajar. Orang belajar itu mulia. Ya, ada selawatan gini. Ya. Ayo kita selawatan bentar ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Mengaji, mari mengaji, mengaji perintah Nabi. Mengaji, mari mengaji, mengaji perintah Nabi. Kalau kita rajin mengaji, bisa jadi orang terpuji. Ayo, sallallahu mengaji, mari mengaji, mengaji perintah Nabi. Mengaji, mari mengaji, mengaji perintah Nabi. Kalau kita malas mengaji, matinya jadi memedik. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dinuntut ilmu mulia, orang berilmu mulia, diangkat derajatnya oleh Allah. Berfirman, Al-Qur'an, yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma. Allah mengangkat derajatnya bahkan orang beriman dan berilmu. Allah mengangkat ya orang beriman beberapa derajat. Orang berilmu itu mulia. Saya tanya nih, kalau ada sarjana, ada SMA, ada SMP, kalau lamar kerja yang harapan diterima yang mana? Hah? Yang mana? Semuanya diterima, bagiannya beda, gajinya lain. Kalau sarjana, tempatnya AC, ngadepin komputer, duduk di kursi muter-muter. STM di pabrik produksi campur mesin kotor panas. Apalagi SMP planning service ngepel ngapel tapi mendingan ya. Nah maksudnya dia orang berilmu ya, orang berilmu derajatnya tinggi. Ilmu dan iman ini nggak bisa dipisahkan ya. Ilmu dan iman selalu bersama, apabila dengan salah satunya maka rusak. Orang berilmu nggak punya iman bahaya. Ibarat mobil, mobilnya bagus, jalannya mulus, remnya blong, bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Bisa mencelakakan diri sendiri, bisa mencelakai orang lain, bisa nabrak. Jadi kalau orang punya ilmu nggak punya iman, ya bisa menyesatkan diri maupun orang lain.
ya, untuk nipu, untuk ini dan lain sebagainya. Nah, maka itu iman. Dan pikirnya juga beriman nggak berilmu buta. Dua ada lagunya ya, beriman berilmu. Ibaratnya punya mobil, beli mobil nggak bisa nyupir, kan lucu ya, percuma bagai ya. Punya kebun luas, tapi nggak bisa ngelola, cuma dilihatin. Nah, ada hasilnya nggak? Untuk ngelola kan harus pakai ilmu, pakai ya. Nah, jadi mulia. Yang kedua, bitakdim ulama. Harus memuliakan ulama. Ulama ini ada dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Kalau ulama dunia itu ulama yang prioritas, yang cari dunia. Dipanggil pasang tarif ya. Bisa dibeli ya. Dibayar, suruh ngomong ya, yang bikin umat Islam bingung ya. Saja ya. Kenapa? Bisa dibeli kalau makannya yang dicari dunia. Nah, ulama akhirat ada 5 cirinya. Pertama, dia jelas asal usulnya, belajar dari mana. Ya, Ismaili belajarnya dari Habib siapa? Ya, dari Abdul Nasir ya. Abdul Nasir yang di Tuban belajarnya sama saya Muhammad Hasan Maliki Malika pimpin sampai ke Rasulullah. Jelas asal usulnya. Kita jangan ngaji sembarang orang yang nggak jelas asal usulnya. Kita bisa nyasar pakai ya. Ya, sekarang banyak yang calonnya gantung-gantung bewoknya, waduh luar biasa. Ini bid'ah, salawat bid'ah, semuanya bid'ah ya. Lalu bela bid'ah, ilmu tajwid juga bid'ah. Kan bid'ah ada bid'ah wajibah, bid'ah wajib. Baca Quran dengan menggunakan ilmu tajwid. Ilmu tajwid terakhir 250 tahun setelah Rasulullah wafat. Seragamkan umat Islam baca Al-Quran. Lahirlah qiraah itu pun nggak maksimal. Yang ngaji orang Jawa, alhamdulillahirabbil ngalamin. Ya, Allahu Akbar, ya, karena nggak ngaji. Ya. Terus mempendalami tafsir Al-Quran dan hadis, itu kan ilmu alat namanya, nahu, soroh, mantik, bayan, itu wajib. Nggak pakai ilmu itu nggak bisa, nggak tahu ya Ustaz ya, pakai nggak tahu ya kan ya. Ada bid'ah yang namanya nabdudah ya, boleh ya, boleh beli baju baru yang penting uangnya halal, boleh bikin sekolahan yang penting ya duitnya halal. Nabi nggak pernah bangun sekolahan. Lagi punya sekolah nggak? Ya sekolah Nabi nggak? Nabi punya istana enggak? Nabi hijrah dari makam yang dibangun apa? Masjid. Namanya Masjid Quba. Semua kegiatan semuanya diadakan dalam masjid. Masjid itu ada serambi. Ya, serambi itu tempat untuk bermusyawarah. Umumnya ada serambi ya. Kalau disebut dulu ada kauman. Ya, kauman itu namanya kaum orang yang beriman, musyawarah ya. Jadi ya banyak. Ada bid'ah makruhah, bid'ah tapi makruh nulisin dinding pakai ayat-ayat Al-Quran. Yang penting jangan lantik. Ada istilah muharramah, diharamkan ya, yang diharamkan ya, seperti aliran-aliran baru yang menyesatkan ya, yang masuk ya pokoknya aliran baru yang kiranya menyesatkan ya banyak ya. Kalau di sini nggak ada kan ya, insya Allah nggak ada ya. Yang jadi menambah-nambah sesuatu yang sudah ada ya. Jadi itu nggak boleh ya. Jadi biar itu macam-macam ya. Jadi kita ngaji kepada guru yang sudah jelas. Bapak Kiai Imam Hanafi jelas gurunya. Ngaji Pak Kiai ya. Oh, Jaya. Iya, ya. Kayak Kiai Hasyim Asy'ari kan muridnya Syekh Khalil Bangkalan ya. Terus turun ke Gus Dur, Gus Dur dan seterusnya. Yang ada pesantrennya di Tebu Irang, Jamalin, Jasot, Yudi itu sama. Jadi yang gurunya jelas kita tahu asal usulnya. Kalau habaib sudah bin soeh ya.
Karena bin sampai Rasulullah. Bisa Ahmad bin Idrus bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Yahya bin Alwi ya. Bin Muhammad bin Alwi bin Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ali bin Alwi bin Ahmad Muhammad bin Ali bin Ramsaqab bin Abdul Jawi bin Ali da ilahairi. Saya nyambungnya ke Rasulullah. Dijamin sampai saya punya kawan Iwan nggak mau ngaji kalau nggak bahabain. Nah, saya punya apa namanya nggak berhalangan, lebih baik nggak ngaji. Orang lain nggak mau karena fanatiknya sih. Berlibur aja pip jamaahnya ngajar wajib kok pilih-pilih kan pahalanya sama aja karena fanatik. Jadi kita tahu guru itu asal usulnya dia benar-benar berilmu dan orang yang soleh, tidak cacat. Yang ciri kedua adil. Adil artinya dia bukan sekedar nyuruh saja, tapi dia juga mengerjakan. Jangan jadi kayak jarkoni, iso ngajar, iso lakoni ya. Ayo bangun malam, dia bangun malam cuma kencing lagi. Bukan, ayo sedekah, beli 7 turunan, nggak pernah sedekah. Ayo baca Quran, ini bacanya HP. Jadi dia menjalankan ya, apa yang disampaikan. Terus yang lanjutannya diakonah, bergaya hidup sederhana, enggak bergaya hidup mewah, mobilnya bagus, enggak, bergaya hidup sederhana. Terus selanjutnya dia itu punya ruh jihad. Warok dulu, warok yaitu hati-hati. Ya hati-hati yang mau bicara hati-hati ya. Bergaul juga hati-hati, nggak sembarang orang jadikan teman, milih ya. Bergaulnya hati-hati, perbuatannya hati-hati, ucapannya hati-hati, selalu hati-hati. Yang terakhir punya ruh jihad. Ruh jihad artinya dia jiwa pejuang yang berani memperjuangkan Islam, seperti Syekh Holil Bangkalan, Syekh Hasyim Asy'ari ya, Kiai Wahab tambah beras, Romli dari situ pondok ya. Itu berani ya, berjuang. Kiai Nur Ali dari Bekasi itu termasuk yang menghalau pasukan sekutu di Cilincing Jakarta Utara. Jadi punya roh jihad, dia pemberani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Ciri yang ketiga yaitu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Bakti orang tua ada dua. Kita punya orang tua kandung yang melahirkan, yang menyusui. Ada orang tua kedua guru. Nah, orang tua kita ini maka itu ada ya. Walaupun kalau orang tua kita merintahkan sesuatu, kemusikan sesuatu yang mau apa nggak tahu, fala tuti'huma, jangan ditaati kalau perintah maksiat. Nah, walaupun orang tua kita hormati, tapi nolaknya dengan baik. Tapi kalau orang tua kita sudah maliyablughana indakal fala tatuhu wal atau imalabul indakal baru ahadu wal kilahuma kulahuma ufin. Kalau orang tua kamu udah tua, udah jompo, udah pikun, jangan kata hus walatan huma wakolan, jangan membentak. Bahkan fafid janahudli birahmatihim, dan hendaklah kalian merendah. Nggak boleh kita ya sama orang tua berkata kasar, merendah, bahkan nggak boleh tutup hidung. Karena dulu ibu kita, bapak kita, waktu kita masih ditimang-timang, kalau ya kita kencing atau kita buang air besar, ibu kita tutup hidung nggak? Tutup hidung nggak? Enggak cici, aduh anak mami ya paling gitu. Gua salah sialan belum mau diperakin kan enggak. Ya enggak. Bapaknya aduh anak bapak yang ganteng ya enggak marah, walaupun mau mandi mau sholat dipera enggak marah. Aku ramah kamar siro ya Allah, sayang mereka semuanya, karena orang tua dikala kita pada anaknya pertama sayangnya luar biasa.
sakit, orang tua ikut sakit. Jadi kita berlakulah pada orang tua. Nah itulah ya. Jadi untuk berkah ya. Jadi kita taati ilmu, rajin nuntut ilmu. Yang kedua, muliakan ulama, yaitu ulama akhirat. Bukan al-wadah. Yang ketiga, bakti kepada orang tua. Karena orang tua mustajabah. Ya kalau ingin berkah, tadi 3 faktor tadi, nuntut ilmu, hormat ulama, juga berbakti kepada orang tua. Saya rasa itu aja ya, udah malam. Tapi alhamdulillah nggak ngantuk. Sekolahnya sekarang online ya, karena menteri Diknasnya juga online. Gojek, Gojek online ya. Ala hadiniyah wa tunas salihah wa basinum salam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah hadzal baqal bi barakati fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah arwahi al-kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'min masabat pariwat pariha khususun ya apa wa ajram jatina wa qarat masyadatina wa usuli mawrim masalan wa anwarimun barak di dunia wal akhirah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sahabati ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi wa azkari sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jamil ahwal afat wa taqtilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min sayiat wa tarfa'una biha 'indaka darajat wa tuballighuna biha asal hayat dan rabbal mamat innaka la shay'un qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa jaratan fil ilmi wa barakatan rizqi wa tawatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut wa najata minan nar wa afan dzal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa kamar wa syahara wa li ajajatina wa minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tamlarrar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wal mala wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wal mala wa nasir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma tifid taisir kulli aisir alaka yasir wal mufawatu wal mahrah. Allahumma ja'al hadzal jam'ata maskura wa jam'ata karima wa jam'a marhuma bi rahmatika marhamin. Allahumma tahfirna wabal khair awabal rahmah wabal nikmah wabal afiyah wabal salam fid dunya wal akhirah wabal ilm wabal quwati wabal rizqal barokah wabal jannah bi rahmatika ya marhamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun imama. Allahumma Allah pemurah dan pemberi, ya Allah berikan kami rizqan dan barokah, berikan turunan yang soleh dan solehah. Allahumma ya Allah
yang maha pengampun dan penyayang ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang masih ada maupun tiada, yang masih ada panjangkan umurnya dalam taat, mudahkan semua urusannya, berikan kesehatan keselamatan dunia dan akhirat. Yang sudah tiada ya Allah, ampuni dosa dan ampunilah dosa-dosanya ya Allah, maafkan segala kesalahannya ya Allah, rahmati dalam kuburnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, muliakan sisi Engkau ya Allah, terima seluruh kebaikan ya Allah, maaf seluruh kesalahan dan dosanya Allah, jadikan kuburnya taman surga. Allah kuasa dan bijaksana, kami mohon ya Allah, agar kampung punya benar Malik ya, santri jadinya soleh dan soleha, anak yang berilmu ya Allah, anak yang selalu bersyukur ya Allah, anak-anak yang berbakti berguna ya Allah bagi keluarga, masyarakat, bangsa, negara, khususnya agamanya ya Allah. Allah yang kuasa turunkan keberkahan di kampung ini ya Allah, berkah tanahnya ya Allah, berkah rezekinya ya Allah, berkah usahanya ya Allah, hindarkan dari berbagai malapetaka ya Allah. Allahumma sif'ana minal bala wal faba, Allah minal bala wal fasya, wal fasya, Allah salimna wal muslimin wal sinal wal muslimin wal muslimin ya Allah. Tolonglah ya Allah, selamatkan umat Islam ya Allah, usulnya ketika kampung Rubiah ini ya Allah, dengan saudara santri Al-Malikah dan keluarga daripada para gurunya ya Bapak Imam Hanafifan Sobari dan putra putrinya ya Allah. Ya Allahumma ya Allah, kami mohon jadikanlah kampung ini ya Allah negeri yang pun aman, tentram, makmur dan sejahtera, serta damai naungan ridho Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina yang terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Habibana Habib Ahmad itu sekali. Sekali lagi semoga rawuhnya Habib di tengah-tengah kita membawa barokah bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam.